Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, kita akan coba memulai membahas dan melanjutkan insyaAllah tema kita, bedah buku Kuni Zaujatan Najihah. Jadilah istri yang sukses, ya. Dan terjemahan bahasa Indonesianya menuju rumah tangga bahagia. Kita sudah membahas beberapa poin-poin bab demi bab yang dibahas oleh penulis di sini, yaitu Dr. Najla As-Sayyid Nail hafidhahullah. Beliau menulis tentang pengalamannya dan juga teori-teori agama yang dia ketahui berhubungan dengan bagaimana menjadi seorang istri yang baik, sempurna, dan juga bisa meraih dua, keridhaan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala sebagai muslimah, dan juga keridhaan dan cinta suami tentunya. Baik, poin terakhir yang sempat disinggung atau kita singgung yaitu tentang masalah kebahagiaan dari mana memulainya. Sebenarnya ini tidak perlu diulangin karena sudah kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Tapi saya sedikit terkelitik untuk kembali menjelaskan lagi dan coba memaparkan kembali agar kita semua teman-teman kembali menjadikannya sebagai bahan introspeksi diri. Karena kebahagiaan itu banyak orang mencarinya tapi salah jalannya, gitu. Salah jalan. Jalan yang mereka tempuh justru jalan-jalan yang jauh daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan dengan cara cepat saja apa yang terakhir kita pelajari. Subjudul kebahagiaan dari mana memulainya. Beliau mengatakan, kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan yang senantiasa menyertai kita sepanjang hidup. Selalu merasa tentram, bahagia dalam setiap keadaan. Bahkan sesudah mati sekalipun. Jadi ini yang harus difahami dulu, definisi kebahagiaan yang kita jadikan sebagai target. Bukan hanya sekedar di waktu kita lagi sehat misalnya, di waktu kita lagi kenyang, di waktu kita lagi dapat proyek dan gembira. Bukan. Tapi setiap keadaan kita selalu merasakan kebahagiaan. Bahkan sesudah kematian pun kita bisa rasakan kebahagiaan. Bagaimana poinnya? Maka beliau mengatakan, kebahagiaan itu layaknya buah yang lezat, enak rasanya, dan harum baunya. Buah itu atau buah ini adalah hasil dari pohon yang senantiasa disirami dengan iman, akhlak, dan cinta kebajikan. Lalu tumbuh besar dan menghasilkan buah tersebut. Jadi, pondasinya adalah di saat Anda sedang mendapatkan melimpah nikmat dan Anda bersyukur, serta di saat cobaan datang Anda tetap bisa melalui dan menerimanya. Itu hanya bisa, bahkan itu membawa kepada kebahagiaan dan membawa juga kepada kebahagiaan nanti di akhirat sana. Maka ini teman-teman sekalian hanya bisa dengan keimanan. Tidak bisa dengan selain keimanan. Maka ini poin yang harus digarisbawahi, ya. Tentang kebahagiaan harus di atas pondasi keimanan. Beliau mengatakan, hendaklah masing-masing suami istri ingat bahwa menghiasi diri dengan sifat dan akhlak yang diridai Allah dan dicintai Rasulnya adalah bahan bakar utama dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangga yang bahagia. Akhlak adalah menu paling utama untuk membuahkan kebahagiaan. Jadi santun, ramah, saling mengerti, saling memaafkan. Dan ini semua diperintahkan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Karena itu kata beliau, hendaklah masing-masing suami istri menghiasi diri dengan akhlak tersebut. Ya. Jadikanlah niat karena Allah mendahului setiap amalmu sehingga rasa capekmu tak hilang dengan percuma. Jadi setelah menjelaskan perlu ada akhlak yang menjadi tolok ukur dan bahan bakar utama kebahagiaan tersebut, walaupun kebahagiaan tadi pondasinya adalah keimanan, maka selanjutnya beliau mengatakan, jadikan niat karena Allah mendahului seluruh amal yang kita kerjakan. Maksudnya perbuatannya. Apakah tersenyum, melayani pasangan, berbagi, menasihati. Semua itu memang kita lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga tidak ada rasa jenuh. Nggak ada juga sia-sia rasa capeknya. Tidak kita katakan misalnya, oh karena kita sudah sekian tahun mengabdi sebagai seorang istri, sekian tahun mengabdi sebagai seorang suami misalnya, atau berkorban, lalu kita anggap sia-sia aja nih, ternyata tidak ada manfaatnya. Enggak, dengan keimanan dan karena Allah SWT kita yakin kita akan mendapatkan pahala. Selanjutnya beliau mengatakan,
Senantiasa engkau mengingat Allah dalam segala keadaan, baik saat bermukim maupun bepergian. Mukim atau musafir sama. Kita selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kerjakanlah pekerjaanmu dengan sebaik-baiknya dan jangan engkau tunda sampai hari esok. Urutkanlah pekerjaan-pekerjaanmu sesuai dengan prioritasnya. Kemudian, perbanyaklah memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan taubat dari dosa. Ambillah satu bagian dari malammu, sebab Allah memiliki tiupan-tiupan yang mudah-mudahan satu di antaranya membuatmu bahagia hingga hari kiamat kelak. Maksudnya, hidupkan malammu dengan sholat malam, bermunajat dengan Tuhanmu, karena bisa saja satu malam itu sudah cukup membawamu kepada kebahagiaan nanti sampai ke akhirat. Selanjutnya, bersihkanlah hatimu. Ini paragraf demi paragraf ya, dan beliau kasih tanda kutip. Bersihkanlah hatimu dari sifat dendam dan sucikan ia dari kerusakan dan kedengkian. Jadi bersihkan semua itu. Jangan sampai ada perasaan dendam. Kesalahan pasangan bukan untuk kita selalu ungkit-ungkit sehingga akhirnya selalu ribut rumah tangga itu. Tapi sebaliknya, kesalahan dia yang sudah dia akui, yang dia memang sudah bertaubat darinya, itu untuk kita tutup. Dalam bahasa Arabnya, satr. Kata Nabi SAW, man satara musliman, satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah pun akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Apalagi pasangan kita. Kemudian kata beliau, optimislah, jangan putus asa, dan bersangka baik pada Rabb-mu. Di saat kita temukan kekurangan dari pasangan, tetap kita optimis. Kalau Allah telah memilih orang ini menjadi pasangan saya, pasti ada hikmahnya. Kita bersangka baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin memang kesalahan dia ya, untuk kita raih pahala dengan membantu dia meluruskannya misalnya. Atau kekurangannya dengan menyempurnakannya. Kan begitu. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan juga paragraf yang lain, ikutilah petunjuk, beriman dan beristiqomah di atas perintah Allah SWT. Perangi hawa nafsu ya, dan syaitan, serta jauhilah kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Terus saja beliau mengingatkan paragraf demi paragraf ya, sampai di halaman 40 ya. Saya tidak ulangi semuanya, tapi intinya adalah beliau mengingatkan agar kita jangan sampai salah menerka dan memahami makna daripada kebahagiaan atau dari mana kita memulai kebahagiaan tersebut. Intinya di atas pondasi keimanan, kemudian di bahan bakar penggerak semua. Ya, kehidupan kita sehari adalah akhlak, bermuamalah yang baik. Di saat pasangan kita salah, kita memaafkan, dan di saat kita salah, kita meminta maaf. Ini poin yang harus digarisbawahi. Baik, kita akan masuk teman-teman judul kita pada siang ini. Beliau kasih subjudul di situ, bisikan cinta. Subhanallah, Allah menjadikan cinta itu indah, teman-teman sekalian. Sangat indah. Saking indahnya sampai orang suka selalu mau bercinta gitu, ya. Dan dijadikan sebagai bahan cerita di kalangan manusia, ya. Bahwasanya kisah cintanya si fulan, kisah cintanya si fulana misalnya, ya. Bahkan kalau ada kata-kata romantis yang tersusun, ya, itu dinukil oleh banyak orang, dijadikan sebagai contoh misalnya. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan potensi itu. Ada potensi untuk kita cinta dan sayang, kita suka, ya, kita perhatian. Kita pun menikmati ya, pasangan kita dengan kasih sayang dan cinta yang ada itu. Misalnya dengan cumbuan, dengan bercanda, dengan kata-kata yang indah. Cuma memang yang jadi masalah adalah banyak orang mengalihkan potensi ini kepada yang tidak berhak mendapatkannya. Dia selalu membisikkan, ya, baik itu bisikan secara langsung, ya, via ucapan, atau dalam bentuk tulisan yang menggugah hati, hanya saja bukan pada pasangan halalnya, ya, pada pacarnya yang haram, pada pasangan haramnya, gitu kan. Dan dia terus saja mengucapkan sayang, rindu, cinta yang diungkapkan dan meluap-luap setiap saat, gitu kan. Menunjukkan begitu rindunya dia dengan pasangan haramnya, dan dia tidak pernah melakukan ini pada pasangan yang halal. Ini keliru, ini salah penempatan gitu. Harusnya potensi yang ada terasa itu, ya, ingin mengucapkan kata cinta, ingin menatap, ingin mencium, ingin meraba, ingin memeluk, ingin melakukan hubungan biologis hanya pada pasangan halal. Bahkan itu bagian daripada hal yang dianjurkan. Karena dicontohkan oleh Nabi SAW.
beliau terus saja romantis, penuh dengan kasih sayang kepada para istrinya, gitu kan. Bukan cuman pada saat ya lagi kondisi tidak haid, di saat haid pun kata Aisyah radhiyallahu anha, kami kalau sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggaulinya, maka beliau memerintahkan untuk kami menguatkan ikatan ya sarung kami di tempat keluarnya darah, kemudian beliau menggauli kami, bukan meletakkan kemaluan di kemaluannya, tapi masih menikmati pasangannya, masih ada keromantisan. Karena meletakkan kemaluan di kemaluan saat haid hukumnya haram dalam Islam. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 222. Tetapi menunjukkan bagaimana lembutnya Nabi SAW, romantisnya Nabi SAW. Dan ini banyak luput dari banyak orang yang sudah berumah tangga. Sehingga rumah tangga mereka itu terasa berlalu begitu saja. Tidak ada sesuatu yang bisa selalu memperbaharui rasa cinta yang memang harusnya terjalin, kan gitu. Harusnya terjalin. Karena kita sudah saling sepakat untuk menjadi pasangan satu sama yang lain. Ya, suka duka selalu bersama. Kalau duka, kita menghibur pasangan kita. Dan kalau suka, kita sama-sama gembira. Dan ini bagian daripada hal yang dibolehkan. Nabi SAW dalam beberapa riwayat tersenyum, tertawa dengan Aisyah, bercanda, bahkan pernah mengajak Aisyah berlomba lari, gitu kan. Nah, banyak orang tidak pernah ya setelah mereka berumah tangga mengucapkan kata-kata ini, bahkan selalu kasar, kaku dengan pasangannya. Ya. Tapi di saat dia dulu pacaran, maka sangat romantis. Atau mungkin kalau sekarang dia punya pasangan haram, dia malah romantis. Kan aneh ini. Ini penempatan potensi yang ada salah tempat, bukan pada tempatnya. Nah, ini yang ingin disinggung dalam masalah bisikan cinta. Seringnya mengucapkan bisikan cinta di kuping pasangan, menghadap ke wajah dia, memegang tangannya, ya, memeluknya misalnya, atau dalam bentuk tulisan. Ya. Ini semua hal yang dibolehkan dalam agama. Bahkan ini ya, bagian daripada hal yang tidak dianggap sia-sia. Kata Nabi SAW ada 3 hal yang tidak dianggap sia-sia. Di antaranya adalah bercandanya dan bercengkramannya suami istri. Gitu. Ya. Jadi walaupun kita semalam suntuk begadang, bercandaan tidak berdosa. Bagian daripada hal yang dibolehkan dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kenapa orang banyak melakukannya pada pasangan haram? Mereka safar jauh-jauh, mereka masuk ke hotel. Bahkan ada orang, na'udzubillah, membayar uang yang begitu banyak, ratusan juta mungkin miliaran untuk satu kali hubungan biologis yang haram. Sementara dia melupakan pasangannya yang halal yang ada di rumah, yang jauh lebih bersih, jauh lebih suci, ya jauh lebih siap dan untuk berkorban dalam hidupnya, ya meluangkan waktunya meninggalkan rumah orang tuanya dan datang kepada dia. Sayang sekali gitu. Ya. Hal ini kami pernah praktekin juga teman-teman sekalian ya. Pada saat ada pelatihan rumah tangga, manajemen rumah tangga Islami, ada salah satu materi dalam daurah itu, perbaharui cintamu. Subhanallah, setelah kami ungkapkan banyak dalil-dalil, dan saya coba buat pelatihan di hotel pada saat itu, karena hari Jumat sampai hari Ahad ya kami coba mengadakan daurah, dan nanti anda akan lihat insya Allah di medsos kami akan angkat. Sekarang sudah, alhamdulillah pandemi sudah berlalu dan kita menuju ke endemi, dan kita insya Allah sudah mulai normal ya. Nanti akan kami buat lagi daurah-daurah, anda bisa ikut partisipasi bersama kami supaya anda tahu bagaimana isi daurah itu. Intinya teman-teman sekalian, pada saat itu cukup banyak, ada puluhan bahkan mungkin ratusan keluarga yang ikut bersama kami. Anak-anaknya kami buatkan program sendiri, mereka hafal beberapa doa-doa, ayat-ayat Al-Quran, mereka bermain bersama, ada gurunya insya Allah yang kami panggil dalam daurah itu. Sementara ibu bapaknya kami yang godok insya Allah di situ. Nah, salah satu kegiatan pada saat itu, kami coba mengetes apakah selama ini, setelah berumah tangga 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, mereka perbaharui nggak sih bisikan-bisikan cinta ini? Ternyata teman-teman sekalian, mengagetkan hasilnya 90% lebih mereka yang ikut daurah itu tidak melakukan itu. Baik dari pihak suami ataupun dari pihak istri. Mereka selalu menganggap begitu selesai nikah, ya udah kayak teman saja gitu. Padahal sebenarnya harusnya ini menjadi, kalaupun teman-teman istimewa gitu ya. Yang kita bisa setiap saat memperbaharui hubungan baik dengan dia gitu. Saya minta
panitia hotel pada saat itu menyiapkan meja, kemudian beberapa meja dan ada minuman di situ, 2 gelas. Mereka duduk suami istri ini dan masing-masing di meja suami dan istri ada kertas. Ya. Di situ isinya adalah bagaimana suami ini mengungkapkan pada istrinya, gitu kan, ucapan terima kasih misalnya karena sudah memilih dia menjadi suami, atau dia suka dengan istrinya, dan bahasa-bahasa sayang dan cinta. Begitu juga istri mengucapkannya. Dan ungkapan mereka setelah itu saya coba tanya apa yang dirasakan, sambil melihat ke wajah pasangan, menatap matanya yang banyak luput dari banyak orang itu. Akhirnya ungkapan mereka, kami belum pernah bahkan melakukan ini. Dan seperti agak kaku akhirnya pada saat mau melakukan karena memang tidak biasa gitu ya. Padahal sebenarnya ini bagian daripada hal yang dianjurkan. Bukankah Nabi SAW luar biasa gitu. Beliau menekankan atau mencontohkan masalah ini sampai beliau berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau seandainya engkau meninggal ya, lebih dulu daripada aku akan mengurus semua jenazahmu. Dan Nabi SAW juga mengatakan kepada Aisyah, aku setelah mengetahui engkau akan menjadi istriku di surga, maka aku tidak peduli lagi dengan dunia ini. Bagaimana bahagianya Aisyah menangkap kata-kata seperti ini. Bagaimana Nabi SAW kalau mau minum dan kebetulan di depannya ada Aisyah lagi minum, sengaja meminum bekas minuman Aisyah dan bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bagaimana memperbaharui semua itu di dalam kehidupan sehingga mau 10 tahun, mau 15 tahun, mau 50 tahun tetap saja terasa selalu hidup itu baru. Cinta itu baru. Nah ini yang disinggung pada kesempatan ini tentunya dalam subbab khusus ya. Saya akan bacakan apa yang ditulis oleh Dr. Najla. Beliau mengatakan bisikan cinta di bawah judul ini. Sebelum saya sudahi langkah-langkah yang harus engkau tempuh demi meraih rumah tangga bahagia, bacalah surat yang berasal dari suami pencelah berikut ini. Mudah-mudahan cakrawala terbuka di hadapanmu sehingga engkau bisa berinteraksi dengan suamimu secara baik. Jadi beliau nanti akan paparkan surat ya. Selain itu, aku juga hadiahkan kepadamu sekuntum nasihat dari orang-orang terdahulu yang diperuntukkan bagi kaum perempuan agar mereka berbahagia bersama suami mereka. Juga seuntai pendapat tentang perempuan terbaik. Hal ini menunjukkan betapa urgensinya tema ini dan betapa sibuknya benak orang-orang terdahulu setelah mereka mengetahui urgensi membangun keluarga bahagia lagi saleh. Ingat, kapan kita baik dalam kehidupan rumah tangga kita di dunia bersama pasangan, kita bisa bercumbuan, kita bisa bercengkrama, kita bisa makan sama-sama, tidur sama-sama, mandi sama-sama, segala macam hal kita bisa nikmatin setiap waktu kita bersama. Kenapa disia-siakan gitu? Padahal itu hal yang sangat positif. Dan sudah gitu kita bisa membawa pasangan kita bersama-sama di akhirat, sampai ke akhirat sana. Lalu beliau mengatakan, coba renungi wahai muslimah, isi surat suami yang mencela istrinya. Apa maksudnya nanti kita bacakan ya. Beliau mengatakan, istriku, catatan suami yang mencela istri. Ini masuk dalam masalah bisikan cinta itu ya. Suami ini mengatakan, istriku tercinta, aku tuliskan surat ini karena aku mencintaimu. Aku meminta keridhoanmu sebagai istriku dan aku berikan untukmu hidupku sebagai hadiahnya. Aku katakan dalam hatiku, engkau adalah ibu bagi anak-anak dan istri. Engkau adalah cinta kasih dan ketentraman. Engkau adalah pengharum rumahku. Aku gandeng tanganmu dan kita naiki bahtera bersama menuju daratan aman di sisi Rabb yang Maha Pengasih. Jadi gini, kalau kata-kata yang kita ungkapkan dengan lisan tidak bisa tersusun seperti ini, seringlah panggil sayang, cinta, ya, kekasih, panggil panggilan yang indah, yang baik gitu. Kenapa saya bahasakan ini? Karena banyak saya temukan, bahkan pernah bersama saya ada orang ikhwah dan akhwat saya kebetulan satu mobil, mereka suami istri dan saya kaget mereka saling memanggil dengan julukan yang kurang baik. Walaupun mereka bercanda tidak sambil ketawa gitu. Saya sempat tanya, apa itu? Oh karena ini, karena itu.
Ada yang karena badan pasangannya gemuk, dipanggil dengan julukan-julukan yang kurang baik. Kemudian atau suaminya mungkin agak gelap kulitnya, dipanggil dengan apa julukannya. Dan seterusnya lah. Ya, ini contoh-contoh saja. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat. Ya. Wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memanggil dengan julukan-julukan yang jelek. Karena itu berbekas. Kenapa nggak bilang cantik? Kenapa nggak bilang gagah? Kenapa nggak bilang apalah ya, wangi ya, pangeran, ratu? Kenapa nggak panggil semua kata-kata ini misalnya? Kenapa harus hal-hal yang buruk gitu? Gendut lah, pendek lah, kurus lah, hitam lah, inilah, kucil lah, dan segala macam. Kenapa harus seperti ini? Kenapa nggak hal-hal yang baik? Itu contoh saja ya. Kemudian juga kenapa nggak sering mengungkapin terima kasih? Ya, kalau kita bahasa sudah paham, agama sudah paham sunnah, jazakallahu khairan. Semoga Allah balas Anda dengan kebaikan. Perempuan, jazakillahu khairan. Kalau laki-laki ucapin ke perempuan, jazakillahu khairan. Kalau perempuan ucapin ke laki-laki, jazakallahu khairan. Coba ibu-ibu, akhwat sekalian, pegang tangan suami dengan tulus. Tatap matanya lalu ucapkan, jazakallahu khairan. Atas apa yang selama ini diberikan. Sudah memilih saya sebagai istri, sudah memilih saya sebagai ibu anak-anak, sudah memilih saya sebagai pasangan hidup, sudah menemani saya sekian tahun. Apalah bahasa yang kira-kira kita anggap memang dia sudah melakukannya. Itu juga dengan suami. Pekah dalam melihat pengorbanan-pengorbanan pasangan. Masakannya enak dipuji, pakaiannya bagus dipuji, rumahnya bersih dipuji. Pengorbanan sekecil apapun puji. Sekecil apapun. Terima kasih dan puji. Kita dibolehkan. Bahkan subhanallah dalam syariat Islam saking pentingnya bab ini sampai boleh bohong dalam memuji. Ya. Misalnya seorang suami mengatakan, saya belum pernah bertemu wanita secantik kamu. Padahal sebenarnya tidak, mungkin ada yang lain. Atau istri mengatakan, saya belum pernah ketemu dengan suami setampan kamu. Misal contoh. Tapi mungkin ada yang lain, tapi dia mengungkapkan untuk memasukkan kegembiraan dalam hati pasangannya. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang mulia, kata Nabi SAW, termasuk hal yang amal yang dicintai Allah adalah memasukkan rasa gembira ke dalam hati seorang muslim. Coba Anda bayangkan. Itu umumnya muslim. Bagaimana dengan Anda masukkan hati kegembiraan ke dalam hati pasangan? Ya memang sudah mau meluangkan waktu hidupnya untuk bersama dengan kita. Anda ungkapin semua itu. Ya. Sesekali Anda coba tulis tulisan. Surat kah? Suratnya ditulis indah. Gitu kan. Pakai kop surat yang bagus. Amplop yang bagus. Atau misalnya sekarang di WA misalnya. Dengan ungkapan-ungkapan yang baik gitu ya. Kita lanjutkan paragraf kedua setelah dia memuji istrinya. Ya, ini surat seorang suami kepada istrinya. Saya ulangi paragraf pertama. Istriku tercinta, aku tuliskan surat ini karena aku mencintaimu. Aku meminta keridhoanmu sebagai istriku dan aku berikan untukmu hidupku sebagai hadiahnya. Ya, aku siap hidup bersamamu. Aku katakan dalam hatiku, engkau adalah ibu bagi anak-anak dan engkau juga adalah istriku. Engkau adalah cinta, kasih, dan ketentraman. Engkau adalah pengharum rumahku. Aku gandeng tanganmu dan kita naiki bahtera bersama menuju daratan aman di sisi Rabb yang Maha Pengasih. Paragraf kedua, tapi tiba-tiba badai menghadang dan angin menerpa jalan kita. Jika kita tidak bersama-sama waspada menghadapinya, niscaya kita akan kehilangan kendali bahtera dan niscaya tujuan kita menjadi sia-sia. Aku katakan dalam hatiku, tidak. Aku tidak akan membiarkan bahteraku tenggelam. Aku genggam penaku dan beberapa carik kertasku. Tiba-tiba aku menulis celaan dari seorang kekasih untuk yang dikasihinya. Tidakkah engkau ingat, wahai istriku tercinta, di awal-awal pernikahan kita, betapa engkau menjadi simbol kewanitaan. Tapi aku tidak tahu bagaimana engkau sekarang bisa menjadi wanita yang tidak enak untuk dipandang. Apakah engkau lupa bahwa di antara sifat-sifat perempuan salehah ialah menggembirakan jika dipandang oleh suami? Jadi judulnya adalah surat suami yang menghina istri. Padahal sebenarnya tanda kutip di sini ya. Bukan berarti menghina seperti yang Anda bayangkan, tapi bagaimana dia mengingatkan kesalahan dan kekurangan istrinya demi kebaikan. Supaya istrinya menyadari misalnya sebuah kekurangan dan akhirnya memperbaikinya. Ya. Paragraf selanjutnya dia mengatakan, tidakkah engkau ingat, wahai istri kebanggaanku, betapa seringnya engkau mengungkit-ungkit di hadapanku tugas-tugasmu sebagai ibu rumah tangga, menjamu tamuku,
dan memenuhi keinginanku. Lupakah engkau dengan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah 264 bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau hapuskan pahala sedekah-sedekahmu dengan mengungkit-ungkitnya dan perbuatan tercelahmu. Jadi maksudnya paragraf yang pertama tadi adalah singgungan yang pertama ya pada istrinya. Kenapa dulu waktu awal menikah kau coba menjadi wanita? Kau tampil dengan kelembutanmu, kau tampil dengan penampilanmu agar bisa meraih hatiku. Tapi kenapa sekarang sudah berubah? Sudah tidak peduli lagi dengan penampilanmu, tidak peduli lagi apakah suamimu suka atau tidak. Bukankah kau mengingat atau tidakkah kau mengingat hadis Nabi SAW bahwasanya wanita di surga wanita yang nyaman dipandang oleh suaminya? Ya. Kemudian selanjutnya dia mengingatkan juga istrinya tentang masalah jangan ungkit-ungkit pemberian. Kalau istri lebih kaya, istri lebih tinggi pendidikannya atau ada pengorbanan buat suami, jangan dia ungkit-ungkit. Ya udah dia sudah lakukan, Allah sudah catat. Maka dia sampaikan, tidak perlu dia mengatakan saya kan sudah berkorban jadi istri kamu sekitar 10 tahun misalnya. Enggak. Allah SWT mengatakan, dia katakan, ingatkan, hai orang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya, ya. Dan juga perbuatan cercelahmu, maksudnya mencelah orang-orang yang sudah diberi. Lalu kemudian paragraf selanjutnya dia mengatakan, tidakkah engkau ingat wahai kekasihku, betapa banyak kita berjanji pada saat kita menikah, agar kita saling tolong-menolong satu sama lain dalam ketaatan, dan mengemban tugas dakwah, atau menyuruh manusia ke agama Allah. Cita-cita kita adalah umat Islam, dan mendidik anak-anak kita dengan pendidikan Islam. Namun tiba-tiba kita disibukkan oleh berbagai mode pakaian, model rambut, mencukur bulu badan, mengecat rambut, dan mendapat harta dari sumber mana saja. Maksudnya di sini singgungannya. Kenapa tiba-tiba semua kesibukan dunia ini membuat janji-janji kita untuk sama-sama beribadah tidak bisa dipenuhi. Ya, di sini juga bisa kita ambil pelajaran. Kalau seandainya Anda belum pernah janjian dengan pasangan untuk sama-sama beribadah, coba buat sekarang komitmen untuk sama-sama ibadah. Umroh sama-sama, haji sama-sama, sholat malam sama-sama. Coba duduk merenungi beberapa ayat sama-sama, mendengarkan ceramah sama-sama. Supaya ada keimanan yang muncul di antara pasangan suami istri. Kemudian paragraf selanjutnya dia mengatakan, tidakkah engkau ingat wahai kekasihku, betapa banyak kekesalanmu dan ketidakpuasanmu dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu. Apakah aku harus mencari yang haram demi merealisasikan segala keinginanmu? Dan apakah engkau lupa dengan seorang wanita yang berkata kepada suaminya, bertakwalah kepada Allah, berkenan dengan urusan kami. Kami bisa bersabar menghadapi kelaparan, tapi kami tidak bisa bersabar menghadapi neraka. Paragraf ini maksudnya si suami menyinggung di sini istrinya. Kalau selama ini apa yang aku berikan itulah kemampuanku. Jangan kamu hina pemberianku. Karena itu kemampuanku, tapi aku coba berusaha memberikan yang terbaik. Tapi kadang-kadang kamu kesal dengan ada permintaanmu, keinginanmu yang belum sempat aku penuhi, gitu kan? Maka tidakkah kau ingat statement sebagian ulama salaf yang mengatakan, ya, istri-istri mereka berkata, ingatlah, ya, jangan datangkan kepada kami kecuali sumber halal. Bertakwalah kepada Allah tentang urusan kami. Jadi datang nanti bawa makanan, bawa pendapatan, minuman, ini semua yang bisa menyelamatkan kami, ya, dari azab Allah. Kami bisa bersabar dengan kelaparan, tapi kami tidak bisa sabar dengan api neraka. Apa kau tidak merenungi semua itu? Paragraf selanjutnya, apakah engkau ingat berapa banyak aku terbangun dari tidur di malam hari, ternyata engkau sedang asyik menonton film dan nyanyian. Bukankah lebih baik bagimu untuk berzikir kepada Allah dan mengerjakan sholat 2 rakaat pada malam hari saat orang-orang sedang tidur karena kegelapan kubur, atau tidur lebih dini sehingga kita luput dari sholat subuh? Artinya di sini bagaimana dia mengingatkan kelalaian istrinya. Kesannya menghina, padahal sebenarnya bukan. Kenapa di sini dikasih judul oleh penulis di sini surat catatan suami yang mencela istrinya? Sebenarnya bukan mencela, maksud dia banyak istri yang memahami setiap kali nasihatin itu mencela. Bukan mencela. Justru jangan buka bisikan syaitan di bab ini. Seakan-akan kalau pasangan kita memberikan masukan, berarti saya dicela.
Ini juga terjadi pada sebaliknya. Ada juga di antara suami begitu. Mereka dikasih masukan-masukan, tapi mereka anggap itu celaan. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Atau istrinya mau menguasai dia, tidak. Atau suaminya mau menguasai dia, tidak. Kita coba ambil pesannya, apa yang disampaikan. Kalau kebaikan, berarti memang dia inginkan kebaikan buat kita. Ya. Itu poin penting. Mungkin ada waktu di mana Anda dulu hidup berbeda kondisinya. Jauh dari agama misalnya. Sekarang sudah dekat dengan agama. Jangan merasa risih pada saat pasangan kita tiba-tiba berubah dan memberikan nasihat yang baik. Kenapa? Kenapa kita mengatakan, saya juga tahu kok masa lalu kamu. Enggak. Justru, alhamdulillah ya pasangan saya sekarang sudah baik. Rangkul dia. Raih tangannya. Ya. Sama-sama membangun kebaikan-kebaikan itu. Tidak ada kata terlambat. Mulai dari sekarang. Lalu beliau mengatakan juga di paragraf selanjutnya, apakah engkau ingat kekasihku? Ketika engkau keluar dari rumah berkunjung ke keluargamu tanpa seizinku, juga ketika engkau memasukkan seseorang teman wanitamu ke dalam rumah, padahal aku telah melarangmu untuk melakukannya, apakah engkau lupa bahwa itu adalah hakku? Maksudnya, bukankah harus ya difahami bahwasanya, walaupun itu rumah kamu, misalnya, apalagi kalau rumah suami ya, tetap saja dalam syariat Islam, wanita harus izin dari suaminya. Gitu kan? Izin, dalam arti kata, izin kalau mau memasukkan orang ke dalam rumah. Izin kalau mau melakukan sebuah aktivitas. Ketemu sama siapa, keluar kemana. Karena memang agama Allah memerintahkan seperti itu. Di sini suaminya mengingatkan kembali. Banyak istri anggap ini pencelaan. Gimana sih? Saya kan orang sibuk. Saya kan wanita karir. Saya kan begini dan begitu. Nah, harusnya bisa mengerti. Oh ya, terima kasih masukannya misalnya. Ya, saya coba perbaikin. Kemudian dia betul-betul serius untuk memperbaiki, untuk meraih hati pasangannya. Karena ingat teman-teman, saya sudah sering bahasakan dari awal bedah buku kita. Prestasi tertinggi bagi seorang wanita pada saat dia menjadi istri. Laki-laki juga begitu pada saat dia jadi suami. Pelengkapan dan penyempurnanya adalah seorang istri menjadi ibu dan seorang suami menjadi ayah. Kalau sudah dua julukan Anda dapat ini, Anda sudah sempurna dalam kehidupan Anda. Walaupun kurang dari sisi materi, titel akademik, nggak penting semua itu. Sudah kita kasih contoh kan? Kalau seandainya ada seorang wanita, cantik sekali. Punya paras wajah yang cantik, bodinya ideal, kulitnya putih, rambutnya bagus, dan segala macam lah. Kemudian titelnya bertumpuk, bahkan sudah doktor di bidangnya. Kaya raya misalnya. Berprestasi, punya banyak perusahaan misalnya. Tapi begitu ditanya, sudah menikah, dia bilang belum, maka langsung jatuh di mata orang. Sebaliknya kalau ada orang biasa saja, ekonominya biasa, tapi begitu ditanya, sudah menikah, mungkin paras wajahnya juga biasa, fisiknya juga biasa. Lalu dikatakan, iya saya sudah menikah. Apalagi kalau sudah bawa anak, dihormati oleh orang, secara langsung. Secara otomatis gitu. Ya. Berarti ada yang memilihnya menjadi istri, gitu kan. Seperti itu. Kemudian paragraf selanjutnya beliau mengatakan, apakah engkau ingat kekasihku, ketika keluargaku dan teman-temanku berkunjung, engkau justru berkerut wajah, kedua kakimu terasa berat dan bermuka muasam. Bahkan meskipun engkau menghidangkan untuk mereka makanan yang paling baik dan paling menggugah selera, tapi semua itu menjadi sia-sia karena mukamu yang masam itu. Tidakkah engkau mengetahui sebuah pepatah, temuilah aku dan jangan memberi aku makan. Maksudnya di sini dia menyinggung juga bagaimana istrinya kalau menjamu keluarganya atau menyambut misalnya orang tua suaminya, mertua lah ya, atau saudaranya, ipar misalnya, ya, atau keluarga-keluarga umumnya datang, biasa cemberut, tidak mau. Ya, dia ingin waktu saya berdua dengan suaminya, berdua saja sama istrinya, sehingga akhirnya tidak ada waktu untuk kerabat, eksklusif selama 10 tahun. Nah, ini juga aneh, ya, karena pasti tidak mungkin kita menghapus status orang tua pasangan kita, mustahil gitu. Tetap aja itu akan menjadi ibu dan ayah pasangan kita. Maka jamu ya, kerabat dia sebaik mungkin yang kita mampu. Ya. Lalu dia mengatakan, kekasihku, tak henti-hentinya aku katakan kepadamu dengan sepenuh hati bahwa aku mencintaimu. Aku berharap bahwa kita bisa bersama-sama menggapai keridhaan Allah yang Maha Pengasih. Mungkin aku pernah melakukan kesalahan yang berkaitan dengan hakmu berapa kali. Barangkali aku tidak menyadari keteledoranku itu pada sebagian kewajiban perasaan dan kepekaan. Ini adalah ajakan untukmu agar engkau menulis surat balasan kepadaku. Ungkapkanlah semua yang mengganjal di benakmu
Sebab tujuan kita berdua sama. Dan kita juga menaiki bahtera dan menuju tujuan yang sama pula. Tujuan kita ialah bersanding di dunia dan di akhirat di taman-taman surga Aden. Jangan biarkan badai mengombang-ambingkan kita ke jalan yang tidak kita kenal. Saya juga dalam pelatihan yang saya bahasakan itu. Subhanallah, saya pernah suruh minta peserta ikhwanya, kebetulan ada pemisah insya Allah sutra ya, atau pemisah gorden lah ya, di ruangan auditorium yang kami pakai. Pas di depan saya ikhwannya bapak-bapaknya, dan akhwatnya di sebelah sisi yang lainnya gitu kan. Mereka bisa melihat dari layar ya. Saya sempat minta di antara pelatihan itu, coba tulis ya, ungkapkan semua yang selama ini dianggap sebuah kelebihan pasangan. Coba tulis, apa saja gitu, kelebihan pasangan yang selama ini Anda merasa puas sekali. Misal contoh, seorang suami selalu puas dengan masakan istrinya, penataan rumahnya, penampilan pakaiannya, tutur katanya, misalnya. Ya, apalah gitu. Ungkapin semua. Coba susun, ingat satu persatu. Susun sebanyak mungkin yang Anda bisa. Sudah selesai? Coba tulis. Saya berikan waktu beberapa menit. Tulis semua. 1, 2, 3, 4. Coba ingat semaksimal mungkin. Setelah selesai, taruh. Ya, jangan diganggu lagi. Kemudian coba lembaran yang lainnya, tulis semua yang membuat kesal dari pasangan. Apa saja. Tuangkan semua. Saya tidak suka dia begini, saya tidak suka dia begini, saya tidak suka dia begini. Ungkapin semua. Tulis sebanyak mungkin. Sudah selesai, yang pujian dan juga yang celaan, tanda kutip sini yang tidak disukai, di staples, ya, ditulis namanya. Kemudian setelah itu mereka tidak tahu, di ruangan itu saya langsung mengatakan, sekarang saya minta masing-masing dari suami memberikan lembaran yang ditulis kepada istrinya, istri memberikan pada suaminya. Walaupun sempat sedikit gemuruh tadi karena mereka pikir itu hanya sekedar dituangkan di kertas, tapi ternyata ungkapan ini akan disampaikan ke pasangannya gitu. Cuma ini kan memang daurah, pelatihan, bagaimana kita belajar untuk bisa mengungkapkan, tapi kita ingin mencari solusi kalaupun ada masalah, dan kita ingin mengungkapkan pujian kalau memang itu layak untuk disampaikan. Maka setelah itu saya bilang, setelah menerima Bapak Ibu, coba baca baik-baik. Baca semua pujian yang disampaikan oleh pasangan tersebut. Baca poin demi poin dengan hati nurani, dengan perasaan ingin tahu gitu. Dibacalah semua kelebihan itu. Setelah selesai ternyata, jadi nanti dia tahu, ternyata pasangan saya suka sekali masakan saya, suka penampilan saya, suka penataan rumah saya. Atau si istri mengatakan, saya suka sekali kalau suami saya menggunakan berpenampilan misalnya, atau menggunakan parfum ini, atau kalau sedang ngobrol, atau sedang duduk, atau sedang ini dan itu. Udah selesai semua, coba baca yang positifnya dulu. Sudah baca semuanya, kasih waktu. Sudah selesai, sudah, baik. Sekarang baca ya, yang tidak disukai oleh pasangan kita. 1, 2, 3, 4. Tapi saya minta pada saat baca ini, baca dengan hati yang terbuka lapang, dada lapang, ingin menerima masukan, ibarat orang yang sedang ingin mengupgrade dirinya menjadi lebih baik. Sehingga apa yang diungkapkan oleh pasangan itu, kita bisa terima. Oh, ternyata ini yang pasangan saya tidak suka. Kemudian coba diperbaiki. Nah, dengan cara seperti ini insya Allah kita jadi tahu. Nah, ini kurang lebih yang tadi juga Dr. Najla inginkan. Bagaimana seorang suami dia ungkapin dalam bentuk tulisan. Dia minta istri juga balas dalam bentuk tulisan. Kemudian dibaca dan terbiasa untuk saling ngobrol satu sama yang lain. Yang penting dengan kesantunan. Maka dengan itu insya Allah diharapkan kehidupan mereka bisa jauh lebih harmonis dan romantis ke depannya. Ingat, sekali kita akad nikah, kita rangkul tangan pasangan kita untuk kita bawa sampai ke akhirat sana. Begitulah Islam mengajarkan kepada kita. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi dengan lanjutan daripada bisikan cinta yang ditulis oleh Dr. Najla ini dengan pesan untuk kaum Hawa. Ini disempurnakan bahasan bisikan cinta ini dengan pesan-pesan dari sahabat dan tabi'in. Saya langsung bacakan saja.
Beliau mengatakan sungguh para sahabat sangat menaruh perhatian terhadap wanita. Sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Mereka mengetahui kedudukannya, mendidiknya dengan baik, dan menyampaikan nasihat kepadanya agar ia menjadi istri dan ibu yang salihah. Ya. Jadi saya ulangi, sungguh para sahabat Nabi, ya, itu menaruh perhatian khusus terhadap wanita. Mereka mengetahui kedudukannya, mendidiknya dengan baik, dan menyampaikan nasihat kepadanya agar ia menjadi istri dan ibu yang salihah. Perhatikan, istri dan ibu yang salihah, bukan gelar yang lain. Inilah Ibnu Kharijah Al-Farazi memberi nasihat kepada putrinya yang hendak menikah. Ia berkata, wahai putriku, kaum wanita itu lebih berhak dengan etikamu dariku. Kaum wanita itu lebih berhak dengan etikamu daripadaku. Karena itu engkau harus diajari tata cara beretika. Maksudnya kalau ada etika-etika yang baik, walaupun aku ibumu, harus kau lebih memilih etika-etika yang baik itu. Mungkin aku tidak memilikinya. Jadilah engkau budak bagi suamimu. Niscaya ia akan menjadi budak bagimu. Tanda kutip di sini ya. Maksudnya kau sibuk melayani suamimu, suamimu akan sibuk memenuhi kebutuhanmu. Kan gitu. Janganlah engkau selalu berada di dekatnya karena ia akan menjemuhkan. Dan jangan pula terlalu jauh darinya karena engkau justru akan membebaninya. Dan ia akan membebanimu. Berimbang di antaranya. Bukan juga setiap saat selalu bersama gitu. Karena kebersamaan yang terus saja ini membuat juga kejenuhan. Contoh misal, Anda wahai muslim harus memahami, kami kaum laki-laki, di saat kita sedang bersama, kami akan coba maksimalkan waktu itu. Tapi di saat kami sudah keluar untuk bekerja, maka yang jadi di benak kami itu adalah pekerjaan. Mungkin sebagian istri berpikir, oh kalau dia konteks suaminya berarti bentuk perhatian. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Suami akan berpikir, karena dia pakai akal. Tadi kan baru ketemu, kok telepon lagi? Misal contoh, bukan tidak mau ditelepon ya, tapi dia ingin menyelesaikan pekerjaannya dan dia ingin memberikan semua haknya gitu. Itu yang ada di benak laki-laki. Kadang-kadang perempuan kalau tidak memahami ini karena dia tersentuh perasaannya atau pakai perasaan, dia akan mengatakan, oh berarti sudah tidak perhatian sama saya ini. Kok berubah sih? Padahal sebenarnya bukan masalah berubah. Mirip kasus juga, ini kasus-kasus lapangan sebenarnya, tapi bisa Anda tarik dalam realita kehidupan Anda. Kadang-kadang laki-laki itu sering memang dominan akal ya. Jadi kalau Anda sedang telepon, bukan hanya sekitar menanyakan kabar atau misalnya kangen, Anda menyampaikan sebuah permasalahan. Anak sakit kah, rumah ada yang bocor kah, listrik mati kah, apalah keran air yang rusak, atau apa saja Anda sedang keluhkan kepada suami. Suami lagi di tempat kerja. Maka mungkin biasanya dia sering mengatakan sayang, baik sayang dan segala macam. Mungkin karena beratnya permasalahan Anda sampaikan, laki-laki itu begitu kalau mendengar masalah dari istrinya, otaknya sudah jalan kemana-mana untuk memikirkan jalan keluarnya. Jadi sambil ngobrol, sambil memikirkan tuh siapa yang akan dia kontak, kira-kira berapa biaya yang mungkin dia harus persiapkan dan segala macam. Jadi mungkin dia tidak sempat bilang sayang, dia mengatakan baiklah saya urus sekarang ya, assalamualaikum, misalnya buru-buru. Karena memang dia harus memberikan solusi terbaik buat istrinya segera, ya apalagi kalau padam listrik misalnya atau yang lainnya. Dan juga dia punya pekerjaan harus dia selesaikan di kantornya, gitu kan. Tapi perempuan yang tidak mengerti ini sering kali mengatakan, kok dia buru-buru sih? Tiba-tiba WA setelah itu, kok buru-buru sih teleponnya? Kok begini sih? Padahal sebenarnya tujuannya untuk Anda kebaikan. Nah ini penting untuk digarisbawahi. Maka nasihat ini penting sekali. Ya. Jadi bukan berarti sini jangan bersama-sama, kalau lagi di rumah ya sama-sama. Nggak masalah, temani dia. Apapun yang dia butuh gitu kan. Jangan juga terlalu cuek, sehingga tidak ada sama sekali informasi. Makanya minimal kalau keluar izin, atau misalnya kirimkan perhatian khusus, misalnya gambar bunga kah, cinta kah, atau apa, yang sedikit mungkin, oh iya istri saya sedang mengingat saya, oh iya suami saya sedang mengingat saya misalnya. Baik, kemudian dia mengatakan lagi, saya ulangi nasihatnya, wahai putriku, ini kata Ibnu Kharijah ya, ini si ayah ini menasihati putrinya ya, dia mengatakan, wahai putriku, kaum wanita lebih berhak dengan etikamu daripada aku, karena ayah kan punya hak untuk menasihati anaknya ya, dan dia adalah pemilik anaknya sebenarnya. Tapi kalau ada wanita-wanita yang faham tentang etika wanita, maka boleh kau dengarkan, karena mereka lebih bisa
mungkin menjelaskan kepada kamu. Karena itu engkau harus diajari tata cara beretika. Jadilah engkau budak bagi suamimu, niscaya dia akan menjadi budak bagimu. Di sini tanda kutip budaknya, yaitu layani dia dengan maksimal, dia juga akan kembali respon yang sama. Janganlah engkau selalu berada di dekatnya karena ia akan menjemukan, ya. Dia akan menjemukanmu, dan jangan pula terlalu jauh darinya karena engkau justru akan membebani dan ia juga akan membebanimu. Jadi selalu ada pengaturan waktu yang tepat. Kemudian selanjutnya, jadilah engkau seperti apa yang engkau katakan pada ibumu, maafkanlah aku, maka engkau akan mendapat cintaku. Dan janganlah berbicara di depanku ketika aku sedang marah. Jadilah engkau seperti apa yang engkau katakan pada ibumu, maafkanlah aku. Ya. Karena atau maka engkau akan mendapatkan cintaku, dan janganlah berbicara di depanku ketika aku sedang marah. Karena apabila cinta dan kedengkian menyatu dalam hati, maka cinta akan lenyap. Ya. Jadi maksudnya, kalau kamu sedang berbicara, maka kalau ada yang salah, maafkan. Kalau sedang emosi, jangan dibalas. Kalau pasangan lagi emosional, lagi tidak bisa kontrol ya emosinya, duduk santai aja. Dia mau ngomong apapun, biarkan saja. Kalau sudah tenang, baru kita tanyakan baik-baik. Itu akan memberikan jalan keluar. Karena kalau orang lagi emosi, dikuasai oleh syaitan. Gitu kan? Kemudian nasihat yang lain, putri seorang tabi'i, Abu Asad Ad-Duali, datang kepada ayahnya setelah ia dinikahkan. Ia berkata, wahai ayah, aku tidak ingin berpisah denganmu. Tapi berhubung engkau telah menikahkanku, maka berpesanlah kepadaku. Sang ayah pun berkata, engkau tidak akan memperoleh apa yang ada di sisinya kecuali dengan kelemah lembutan. Ketahuilah bahwa parfum yang terbaik adalah air. Ini nasihat seorang laki-laki di posisi ayah buat anak perempuannya yang baru menikah. Anak perempuannya berat berpisah dengan dia, tapi sudah dinikahkan. Dia mengatakan, sekarang saya akan pergi dengan laki-laki asing nih. Bukan seperti anda ayah saya. Apa kira-kira yang pesannya apa? Maka dua pesan sederhana bagi setiap wanita kalau faham ini, dia bisa meraih hati suaminya. Yang pertama, kata ayahnya, ketahuilah engkau tidak akan bisa meraih hati suamimu kecuali dengan kelemah lembutanmu. Maknanya apa? Tidak ada gunanya mata melotot, intonasi suara yang besar. Ya. Apalagi kalau sampai tangan yang melayang mau memukul suami, ini nggak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Ingat, suami dan laki-laki itu jauh lebih kuat daripada anda. Allah sudah kasih itu. Kalau anda pecahkan piring satu, dia bisa pecahkan satu rak. Anda banting pintu, dia bisa rubuhkan pintu. Anda mukul, dia bisa mukul juga. Dan ini berbahaya. Bukan dengan cara seperti itu. Allah tidak berikan anda kekuatan itu, supaya jangan anda lakukan. Kalau anda hadapi suami seperti pola laki-laki, intonasi yang besar, yang keras, marah-marah, apalagi pakai tangan, nah ini dia akan hadapi anda seperti menghadapi laki-laki. Makanya jangan heran dengan memar-memar wajahnya, matanya kena tonjok-tonjokan, ini aneh ini. Kenapa nggak beli ring tinju sekalian gitu? Ya. Tapi itu terjadi. Tapi kalau dengan kelemah lembutan, laki-laki bisa tunduk di situ, lembut, santun. Suaminya nanti akan malu kalau mau marah karena istrinya lembut. Iya, ada apa? Kamu tidak masak? Iya, maaf ya, saya lupa. Selesaikan. Ya. Daripada, kenapa sih nggak ngerti ya, saya kan punya anak bayi, saya nggak bisa masak. Ribut akhirnya, dan sudah cukup 2 hari, 3 hari, 1 minggu tidak berhubungan biologis yang merupakan pahala besar dan rusak keromantisan yang sudah dibangun. Dan kemudian wasiat yang kedua dikatakan, ketahuilah parfum terbaik adalah air. Sering mandi, ya. Bersihkan tubuhmu sehingga setiap kali suami dekat selalu mendapati kau itu layak untuk digauli. Karena itu yang membuat suami jadi suka, kelemah lembutan dan terpenuhi biologisnya. Selanjutnya, beliau mengatakan betapa mengagumkan pesan itu. Seorang wanita badui, jadi sudah selesai tadi nasihat ya, seorang ayah kepada putrinya. Sekarang yang lain adalah seorang wanita badui berpesan kepada putrinya yang hendak menikah. Wanita badui di padang pasir. Bukan orang kota seperti kita, hidup di kota, pendidikannya tinggi, ya segala macam. Bahkan sudah lebih mengenal banyak jenis kosmetika, lebih bisa berdandan dan segala macam. Apa yang dia katakan? Wahai putriku, seandainya pesan itu ditinggalkan untuk kemuliaan adab, niscaya aku meninggalkannya untukmu.
Tapi pesan adalah peringatan bagi orang yang lalai dan bantuan bagi orang yang berakal. Seandainya wanita tidak membutuhkan suami karena kedua orang tuanya masih berkecukupan dan masih membutuhkannya, niscaya akulah orang yang paling tidak membutuhkannya. Hanya saja wanita itu diciptakan untuk laki-laki dan laki-laki diciptakan untuk wanita. Maksudnya, kalau seandainya boleh pilih orang tua sama suami, aku akan pilih orang tua. Tapi memang Allah ciptakan harus ada suami. Gitu kan? Wahai putriku, engkau akan berpisah dengan lingkungan tempat engkau lahir dan beralih kepada kehidupan keluarga yang belum engkau kenal dan teman yang belum engkau akrabi. Keluarga suamimu nanti kau tidak kenal. Suamimu ini juga belum kamu tahu sebelumnya. Gitu kan? Suamimu dengan kekuasaannya adalah pengawas dan raja atasmu. Maka jadilah engkau sebagai abdi, orang yang mengabdi. Niscaya ia akan menjadi abdimu pula, yang mengabdi juga untukmu. Peliharalah untuknya 10 perkara. Niscaya hal itu akan menjadi kekayaan bagimu. Pertama dan kedua, tunduklah kepadanya dengan penuh sifat qanaah, merasa cukup. Serta dengarkan dan patuh kepadanya. Itu pesan pertama dan kedua. Tunduk kepadanya, apa saja yang dia bilang, iya, selama bukan haram dalam agama. Dan yang kedua, sifat qanaah. Selalu merasa cukup dengan apa yang suami kasih. Ketiga dan keempat, yang ketiga perhatikanlah mata dan hidungnya. Jangan sampai matanya melihat sesuatu keburukan pun darimu, dan jangan sampai hidungnya mencium darimu kecuali aroma yang paling harum. Jadi yang ketiga adalah matanya. Yang keempat adalah hidungnya. Buat selalu matanya suami kalau lihat pasti sesuatu yang dia senang. Penampilan, cara jalan, bahkan boleh dengan seksinya, dengan menggodanya. Silakan, saya sudah sering bahasakan. Yang dijual, oleh pelacur-pelacur di luar sana, justru itu. Ya. Dandanan yang seksi, ya, wangi, tutur kata yang manja, menggoda, tatapan mata, bahasa-bahasa tubuh. Kenapa setiap istri tidak lakukan ini? Kenapa harus pelacur-pelacur itu? Kalau Anda lakukan ini, Anda sudah cukup bisa menguasai hati suami Anda. Itu yang ketiga dan keempat. Jadi yang pertama, tunduk dengan perintahnya, selama bukan haram. Yang kedua, qanaah, selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan. Yang ketiga, perhatikan matanya, supaya dia lihat sesuatu yang dia senang. Ya, yang keempat, jaga hidungnya. Yang dia cium selalu wangi saja. Wangi saja. Mau dari hembusan nafas, mau bau mulut, mau bau badan secara umum, mau bau kemaluan. Yang kelima, perhatikan tidur. Dia mau istirahat, perhatikan. Kasih tempat tidur yang bagus. Buat dia senyaman mungkin, sejuk. Pijit badannya supaya dia nyaman tidur. Yang keenam, makannya. Sebab keterlambatan waktu makan akan memicu gejolak. Dan tidur yang tidak nyenyak akan memantik amarah. Ini wasiat wanita Badui untuk anak perempuan yang mau menikah. Ya. Sudah 6 ya. Jadi yang pertama, tunduk kepadanya. Selama itu perintah bukan haram. Yang kedua, qanaah, merasa cukup. Yang ketiga adalah perhatikan penglihatan matanya. Yang keempat adalah hidungnya. Aroma yang dicium oleh hidungnya. Yang kelima, perhatikan tidurnya. Supaya dia cukup tidurnya di rumah dan istirahat yang nyaman. Ya, jangan ganggu di saat istirahat. Yang keenam, ya, jaga makannya. Makanan yang paling dia sukai. Yang ketujuh, jagalah hartanya. Apa yang dititipkan, apa yang diamanahkan. Ya. Kemudian yang kedelapan, jaga tali kekeluargaannya, kerabat-kerabatnya. Inti perkara berkenaan dengan harta ialah menentukan dengan baik. Pengeluarannya diatur dengan baik. Ya. Sedangkan yang berkenaan dengan keluarga adalah mengatur juga dengan baik. Ya. Silaturahimnya dan seterusnya. Yang kesembilan dan yang kesepuluh. Yang kesembilan, janganlah menentang perintahnya. Jadi selain tadi yang pertama patuh, juga poin lain jangan menentang. Karena ada orang mungkin dia patuh kerjakan tapi gerutu. Enggak, ini enggak. Ya, yang kesembilan. Yang kesepuluh, jangan pula menyebarkan rahasianya. Apa yang kau ketahui tentang kekurangan suamimu hanya engkau saja yang tahu. Engkau bantu dia untuk menyempurnakan kalau kekurangan,
dan bantu memperbaiki kalau itu kesalahan. Bukan malah disebarkan sana sini. Sebab jika engkau menyelisihi perintahnya, maka hatinya menjadi dongkol. Dan jika engkau menyebarkan rahasianya, maka engkau tidak akan pernah merasa aman dari pengkhianatannya. Janganlah engkau menampakkan kegembiraan di hadapannya ketika dia bersedih. Dan jangan pula menampakkan kesedihan ketika ia bergembira. Artinya, berjalan bersama dengan apa yang suami rasakan. Kalau dia bahagia, kita bahagia bersamanya. Sedih, dia sedih, kita sedih bersamanya. Gitu kan? Maka ini 10 hal sudah cukup akan membuat suami teraih hatinya oleh si istri tadi. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah. Dan kedepannya kita akan masuk ke judul yang baru, yaitu perempuan terbaik dalam timbangan kaum laki-laki soleh dan perempuan terbaik dalam timbangan Islam.